Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa dong di dalam Tuhan. Adik-adik, kalau kita ingat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Wah, luar biasa sekali ya. Untuk itu, yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal hingga sampai selesai nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita memberikan persembahan,
Tuhan mau kita memberikan dengan rela hati dan sukacita. Nah, kalian bisa memberikan persembahan dengan scan QR code di sini ya. Atau kalian juga bisa memasukkan uangnya di amplop persembahan, kemudian bisa menitipkannya kepada papa mama supaya bisa dibawa ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian mau nggak jadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan? Siapa yang mau angkat tangannya? Good! Nah, supaya kita bisa semakin mengasihi Tuhan, kita juga harus rajin merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan mengajar kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, kalian siap untuk dengar firman? Oke, ayo kita nyanyikan The Bible Song. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh mengajar kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberian firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Ya meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita bersyukur kita masih bisa mengadakan ibadah sekolah minggu secara online ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, namaku Lause Deron. Dan pada hari ini aku mau menunjukin sesuatu nih ke teman-teman.
Teman-teman tahu siapa itu? Atau mungkin sudah nonton filmnya ya? Yap, dialah sosok Peter Parker atau biasa disebut Spider-Man. Teman-teman yang nonton film ini pasti ingat bagaimana Peter Parker awalnya hanyalah seorang mahasiswa biasa. Namun hidupnya berubah ketika ia digigit oleh laba-laba dan mendapatkan kekuatan super. Hidupnya berubah drastis dari yang awalnya cuma mahasiswa biasa menjadi seorang pahlawan super yang siap mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi cerita tentang Peter Parker ini bukan cerita asli ya. Cuma ada di film, cuma bohongan. Tapi tahukah teman-teman, kalau ada satu tokoh yang asli, yang nyata, dan tokoh ini tercatat dalam Alkitab. Tokoh ini hidupnya mengalami perubahan yang drastis sama seperti Peter Parker. Siapakah dia? Yap, dialah Saulus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, baik Alkitab buku maupun Alkitab elektronik, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu cerita tentang pertobatan Saulus? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, izinkan Lose untuk membacakan kembali Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Dengan judul perikop, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung olehnya oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Jadi Paulus yang dulunya namanya Saulus ya, adalah seorang yang jahat banget. Seseorang yang suka menganiaya, seseorang yang suka sekali membunuh orang Kristen. Waktu itu Saulus lagi semangat-semangatnya nih ingin membunuh orang Kristen yang ada di Damsyik. Jadi Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana dan menyeret mereka, membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Tetapi teman-teman, ketika Saulus sudah OTW menuju Damsyik, tiba-tiba ada cahaya. Dan ketika Saulus melihat cahaya itu, ia tersungkur. Dari cahaya itu ada suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Tentu Saulus yang kaget secara spontan langsung berkata, "Siapa engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ketika Saulus membuka mata, ia tidak dapat melihat apa-apa karena ia sudah buta. Dan selama 3 hari Saulus buta. Saulus juga tidak makan dan tidak minum. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Ananias, salah satu murid Tuhan, untuk menyambut Saulus. Awalnya nih Ananias merasa takut karena Ananias mengira Saulus akan berbuat jahat dan mau menangkap dan membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Tetapi Tuhan menguatkan Ananias dengan mengatakan kalau Saulus adalah orang pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan bangsa Israel. Akhirnya Ananias pergi. Ananias mendatangi Saulus, menumpangkan tangan sehingga matanya dapat melihat lagi dan membaptis Saulus. Dan teman-teman bisa lihat nanti nama Saulus berubah menjadi Paulus. Teman-teman juga bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing ya, bagaimana semangat dan perjuangan Paulus dalam memberitakan Injil. Paulus juga menuliskan begitu banyak sekali surat-surat yang nantinya dikirimkan kepada banyak sekali jemaat. Kalau teman-teman lihat di Alkitab masing-masing, ada surat Korintus, ada surat Efesus, surat kepada Timotius, kepada jemaat Galatia, dan macam-macam. Itu semua adalah firman Tuhan. Tuhan boleh pakai Paulus, Tuhan boleh kuasai Paulus dengan Roh Kudus, sehingga Paulus boleh menuliskan firman Tuhan melalui surat-suratnya. Begitu luar biasanya Tuhan memakai Paulus, seorang yang awalnya sangat membenci kekristenan, kini menjadi seorang yang sangat mencintai kekristenan. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, Roh Kudus bisa mengubahkan hidup setiap orang, tidak peduli bagaimana latar belakang atau masa lalu dari orang tersebut. Roh Kudus mampu melahirbarukan seseorang untuk percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, sama seperti Paulus yang diubahkan oleh Roh Kudus hari demi hari, demikian juga hidupnya Lause maupun hidupnya teman-teman juga senantiasa diubahkan oleh Tuhan hari demi hari, supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman bisa minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa terlibat dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Misalnya nih, dulunya kita suka marah-marah. Mintalah kepada Roh Kudus supaya mengubahkan kita menjadi orang yang peramah dan penyabar. Atau dulunya kita suka malas-malasan baca Alkitab dan lebih suka main game. Mintalah kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengubahkan kita menjadi orang yang lebih rajin lagi baca Alkitab. Atau kita suka melawan orang tua. Mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus mengubahkan kita menjadi orang yang lebih taat kepada orang tua. Yuk, kita bersama-sama belajar untuk mengubah hidup kita dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa semakin serupa Kristus.
Sekarang kita akan menghafal ayat mingguan kita ya, yang terambil di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ulangi lagi ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, gampang kok. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, selesailah cerita sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan masuk ke sesi kreativitas. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar ini bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami. Biarlah Roh Kudus berdiam dalam hati kami dan senantiasa mengarahkan kami, menggerakkan kami, mengubahkan kami, sehingga kami semua hari demi hari boleh diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kegiatan kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat hati. Hati ini melambangkan hati kita yang baru yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik bisa siapkan dulu kertas lipat atau origaminya, dan juga bisa pensil warna atau spidol warna ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, di sini Lause memakai kertas lipat berwarna merah. Pertama, kita lipat dulu menjadi segitiga seperti ini. Setelah itu, kita buka, lalu lipat lagi juga membentuk segitiga. Jika sudah, adik-adik bisa buka lipatannya, lalu lipat membentuk segitiga lebih kecil lagi dari ujung ini ke tengah, seperti ini. Kalau sudah, bagian bawahnya, ujung yang bawahnya kita lipat sampai ke atas. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa lipat bagian sebelah kanannya, diangkat seperti ini. Lalu sebelah kirinya juga ya. Wah, sudah hampir jadi. Kalau sudah, kita balik. Lalu kita akan rapikan bagian atas dan sebelah kanan kirinya. Ini kita akan lipat menjadi segitiga lebih kecil lagi. Seperti ini. Lalu sebelahnya juga seperti ini. Lalu bagian kiri dan bagian kanannya kita lipat bentuk segitiga kecil juga. Seperti ini. Dan seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal dibalik dan kita sudah jadi bentuk hatinya. Sekarang kita akan hias. Adik-adik bisa pilih mau pakai pensil warna apa atau spidol warna apa ya. Nah, kita akan tulis New Heart, hati yang baru. New Heart. Hati yang baru. Lalu kita bisa tulis ayat hafalan kita, alamat ayat hafalan kita minggu ini. Roma 10 ayat 17. Lalu adik-adik bisa hias deh, kasih gambar apapun sesuka yang adik-adik suka. Nah, adik-adik juga bisa pakai warna lain seperti ini. Lalu bisa dihias juga seperti ini. Nah, jadi deh kreativitas kita minggu ini, hati yang baru.